Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Baik anak-anak, hari ini kita berjumpa lagi seperti biasa pada mata pelajaran PPKN. Sebelum kita memulainya, kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Umar, dipersilakan memimpin doa. Berdoa dimulai. Terima kasih Umar telah memimpin doa. Selanjutnya Bapak akan mengabsensi kalian. Ini Bapak lihat kayaknya banyak yang nggak hadir. Umar sebagai ketua kelas, bagaimana berapa orang hari ini yang hadir? 5 Pak. 5 orang ya. Siapa saja? Eri Saputra, Zulkhalid, Abil Bilbina, Abil Bilbina, Alvin, Aza, sama Siti Faratul Nafis. Siti Faratul Nafis. Ini apa? Alfa? Izin Pak. Izin ya, izin semua. Oke. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak ingin dulu memeriksa kesiapan kalian dalam proses pembelajaran hari ini. Adakah semua membawa buku PPKN? Ada ya. Nah, ada bawa HP yang Bapak suruh kemarin untuk kita cari informasi di internet nantinya? Sebelum kita memulainya, kita terlebih dahulu akan menyanyikan lagu Wajib Nasional Berkibarlah Benderaku. Ya, kepada Khalija untuk memimpin dengan lagu Wajib Nasional. Berkibarlah benderaku, lambang suci dan perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Baik, terima kasih untuk Khaliza. Aplaus dulu buat kita semua. Pernahkah kalian ketika dibuat sebuah aturan, misalnya di sekolah, melanggar aturan tersebut? Pernah nggak? Pernah ya? Banyak. Seperti misalnya ke sekolah, aturannya sudah jelas, misalnya jam 7.30 kita sudah standby di sekolah. Namun masih banyak juga siswa yang terlambat. Itu salah satu bentuk daripada pelanggaran hukum. Nah, hari ini materi kita juga terkait dengan pelanggaran hukum, ya. Nah, oleh karenanya nantinya kita akan membahas bagaimana sih yang dikatakan dengan perilaku yang sesuai hukum dan perilaku yang sangat bertentangan dengan hukum. Materi kita pada hari ini seperti Bapak bilang tadi, yaitu terkait dengan perilaku yang sesuai dengan hukum dan perilaku yang bertentangan dengan hukum beserta sanksinya. Karena negara kita adalah negara hukum, itu sudah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya semua kegiatan aktivitas masyarakat di negara ini harus sesuai dengan prosedur hukum. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak sekalian, melalui kita menggunakan model pembelajaran problem based learning, diharapkan peserta didik dapat bersyukur, menunjukkan sikap disiplin serta mampu menganalisis dan menyajikan perilaku yang sesuai dengan hukum dan perilaku yang bertentangan dengan hukum beserta sanksinya dengan penuh tanggung jawab. Nah, ini tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini. Nah, langkah-langkah pembelajaran kita hari ini yaitu nantinya Bapak akan menampilkan sebuah video terkait dengan masalah pelanggaran hukum, dan juga nanti Bapak akan menayangkan slide materi terkait dengan perilaku yang sesuai dengan hukum dan perilaku yang bertentangan dengan hukum, ya. Nah, untuk penilaian awal, penilaian diskusi sampai penilaian akhir itu semua proses kegiatan kita akan Bapak nilai. Oleh karenanya Bapak harap kalian semua ikut aktif,
Ya, paham? Selanjutnya Bapak akan tampilkan ya, materi terkait dengan perilaku yang sesuai dengan hukum. Nah, tadinya kita sudah singgung ada dua hal yang ingin kita bahas hari ini, yaitu perilaku yang sesuai dengan hukum dan perilaku yang bertentangan dengan hukum. Tentunya di sini kita ingin perilaku yang sesuai dengan hukum. Karena hal-hal yang bertentangan itu akan diberikan sanksi tegas. Ya, kita lihat dulu perilaku yang sesuai dengan hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kita tidak akan dapat mengabaikan semua aturan atau sikap yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Perilaku yang bertentangan dengan hukum timbul sebagai akibat dari rendahnya kesadaran hukum, kepatuhan terhadap hukum, dan disebabkan oleh dua hal, yaitu pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan atau bahkan kebutuhan, dan hukum yang berlaku sudah tidak sesuai dengan tuntutan kehidupan. Baik, berikutnya macam-macam saksi yang diberikan terkait pelanggaran hukum. Yang pertama hukuman pokok, yaitu hukuman mati. Nah, ketika orang melanggar hukum, ini akan diberikan hukuman mati. Berikutnya hukuman penjara yang terdiri dari hukuman seumur hidup maupun hukuman sementara waktu setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurangnya 1 tahun. Hukuman tambahan yaitu pencabutan hak tertentu, perampasan, penyitaan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hak inginan. Ketika orang melakukan pelanggaran hukum maka akan diberikan sanksi tegas. Pengedar narkoba itu akan diberikan sanksi hukuman mati. Jelas. Berikutnya, Bapak akan menayangkan sebuah video terkait permasalahan hukum yang ada di negara kita. Ya. Orang-orang terhadap kepatuhan hukum terhadap negara kita. Ini sebuah masalah. Ya. Masalah di mana masih banyak pelanggaran hukum. Pemirsa Kepolisian Resort Pasangkayu merilis kasus pelanggaran lalu lintas sepanjang tahun 2020. Sebanyak 1.522 kasus pelanggaran lalu lintas terjadi di Kabupaten Pasangkayu. 815 kasus diantaranya dikenakan penegakan hukum berupa tilang, yakni sebanyak 1.522 kasus. Sementara 815 kasus diantaranya dikenakan. Baik ya, sudah dilihat tadi sebuah masalah ya, kasus pelanggaran hukum di tahun 2020. Nah, sebelum kita masuk dalam diskusi kelompok, Bapak ingin dulu melihat dari kalian apakah ada yang ingin bertanya terkait dengan oke, kami dipersilakan. Apakah hukum pelanggaran lalu lintas itu sama seperti hukuman peredaran narkoba? Itu sanksinya sama atau berbeda? Oke, apakah sama ya sanksi yang diberikan orang yang melakukan pelanggaran lalu lintas dengan narkoba? Baik, tentunya ini akan menjadi bahan diskusi nanti di kelompok ya. Pertanyaan-pertanyaan dari kawan semua akan menjadi bahan diskusi pada kelompok. Selanjutnya, Bapak akan membagikan kalian 4 kelompok dan masing-masing kelompok akan Bapak bagikan LKPD untuk kalian kerjakan ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 boleh disusun dan duduk sesuai dengan kelompok. Baik, ini Bapak akan bagikan LKPD. Silakan dikerjakan, didiskusikan dengan kawan-kawan kelompok masing-masing, dibuka HP-nya, diakses informasi melalui internet. Baik, kelompok 1 sudah siap. Baik, kepada kelompok 1 kita persilahkan untuk mempresentasikan hasil diskusi dengan kawan-kawannya di meja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalisa, perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil analisis
mulai dari kasus pelanggaran ringan hingga berat, terutama kasus pelanggaran lalu lintas. Lemahnya penegakan hukum dan kurangnya kesadaran si pelanggar membuat kasus pelanggaran terus terjadi. Sebaiknya dilakukan upaya pemerintahan dalam menangani kasus seperti menegakkan supremasi hukum dan demokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Sekian presentasi. Ada yang ingin bertanya? Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katarina Asubahullah. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Faktor-faktor penyebab pelanggaran hukum adalah: yang pertama, sikap egois atau mementingkan diri sendiri; yang kedua, sikap tidak toleran; yang ketiga, penyalahgunaan kekuasaan di dalam masyarakat; yang keempat, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara; yang kelima, ketidaktegasan para penegak hukum; dan yang terakhir, penyalahgunaan teknologi. Baik, kepada kelompok 1 terima kasih, beri aplaus dulu. Untuk mempresentasikan hasil diskusinya dengan kawan-kawan. Pada kelompok 2 dipersilakan. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Pelanggaran hukum itu terjadi karena memang tidak adanya kesadaran dari masyarakat terhadap hal tersebut. Ya, oleh karenanya ini perlu ketegasan dari pemerintah sebagai pengambil kebijakan untuk mengantisipasi supaya ke depan tidak terjadinya atau terulang kembali pelanggaran hukum, khususnya di pelanggaran hukum lalu lintas. Jadi pandangan aja untuk menyimpulkan semua kegiatan diskusi kita, pada saja disilakan. Dari pembelajaran hari ini, kami dapat mengambil kesimpulan bahwa kita dapat belajar bagaimana menganalisis serta menyajikan perilaku yang sesuai dengan hukum dan perilaku yang bertentangan dengan hukum, beserta sanksinya dengan penuh tanggung jawab. Sebelum kita menyelesaikan pembelajaran kita hari ini, Bapak akan memberikan soal sebagai proses akhir kepada kalian. Baik, waktunya sudah selesai anak-anak sekalian. Sekarang waktunya Bapak mengambil hasil kerja kalian ya. Bagaimana proses pembelajaran kita pada hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Kalian bahagia? Bahagia. Biasa ya. Suka dengan model yang kita terapkan? Suka. Alhamdulillah ya. Mungkin nanti di pertemuan berikutnya kita juga seperti ini sama pembelajarannya ya. Bapak ingin menginformasikan untuk materi berikutnya, yaitu kita akan masuk bab baru, bab 4 ya. Nanti buku cetak ada masing-masing, dibelajar lagi. Di pertemuan berikutnya kita akan mendiskusikan materi di bab 4 ya. Baik, anak-anak, karena waktu ini tidak lagi bersahabat sama kita, sudah mau selesai. Bapak rasa untuk hari ini sekian dulu dengan mengucapkan alhamdulillah. Pembelajaran hari ini kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.